Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 25. Soan Chu berlari cepat sekali dan dalam berlari ini timbullah kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya. Di depan Xin Liong, dia selalu harus menekan perasaannya karena sikap pemuda ini sungguh penuh wibawa dan membuat dia tunduk, takut dan hormat seolah-olah pemuda itu menjadi pengganti kakeknya. Akan tetapi sesungguhnya semenjak dia meninggalkan Pulau Neraka, ada perasaan gembira yang disembunyikannya dan baru sekarang dia memperoleh kesempatan untuk melepaskan kegembiraannya yang meluap-luap. Ingin dia bersorak gembira kalau saja tidak takut terdengar oleh Xin Liong. Maka kegembiraannya itu disalurkannya lewat kedua kakinya yang berloncatan dan berlari-lari menuju ke arah suara harimau yang mengaum. Karena auman harimau itu keras sekali, mudah saja bagi Soan Chu untuk menuju ke tempat itu dan akhirnya dia melihat seekor harimau yang amat besar dan kuat, berbulu indah sekali, loreng-loreng hitam kuning berdiri memandang ke arah seorang laki-laki yang berdiri ketakutan. Harimau itu membuka-buka moncongnya, seperti seorang anak kecil yang menggoda kakek itu, menakut-nakutinya, kadang-kadang mengaum dan tiap kali dia mengaum, kedua kaki orang itu menggigil dan terdengar suara terputus-putus dan dia mencoba untuk bersembunyi di belakang sebatang pohon, kakak harimau yang baik. Saya. Asyong pedagang kayu bakar, hendak mengirim kayu bakar kepada Loeng Hiong. Harap jangan mengganggu saya. Harimau itu sebetulnya adalah harimau peliharaan Titok dan biasanya dikurung dalam kerangkeng dan hanya pada waktu-waktu tertentu saja dibiarkan berkeliaran di hutan. Agaknya penjaga harimau pada hari itu terlupa sehingga harimau itu tetap berkeliaran pada waktu Asyong sedang mengirim kayu bakar ke puncak awan merah. Asyong adalah seorang di antara pedagang-pedagang kayu bakar yang suka menjual kayu bakar di tempat itu. Melihat harimau itu, Soan Chu lalu berseru, "Kucing besar, kau nakal sekali." Harimau itu menggereng dan menoleh. Ketika dia melihat seorang wanita memegang cambuk, dia menggereng dan cepat sekali, berlawanan dengan tubuhnya yang besar, dia sudah membalik dan menubruk. Celaka! Asyong berseru kaget, memeluk batang pohon dan menahan napas, membelalakan matanya. Akan tetapi, tanpa mengelak Soan Chu sudah menggerakkan cambuknya. Tartar, ujung cambuk itu menyambar dan membelit kaki depan kanan harimau itu dan sekali tarik, tubuh harimau yang sedang meloncat itu terbanting ke atas tanah. Harimau itu menggereng dan kelihatan marah sekali. Kembali dia menubruk, akan tetapi sekali ini, Soan Chu yang sedang gembira meloncat ke kiri dan melihat tubuh harimau itu menyambar lewat, dengan tangan kirinya dia menangkap ekor harimau yang panjang dan sekali tubuhnya bergerak, dia telah berada di atas punggung harimau. Sambil tersenyum-senyum dan membuat gerakan seperti orang menunggang kuda, Soan Chu menggerak-gerakan ujung cambuk menyabeti moncong harimau itu. Tentu saja harimau itu merasa kesakitan karena ujung cambuk itu berduri. Dengan kemarahan meluap harimau itu berusaha mencakar dan menggigit ujung cambuk yang mungkin dikira seekor ular yang ganas, namun tak pernah berhasil bahkan bagaikan buntut seekor ular, ujung cambuk itu terus melucuti hidung dan bibirnya sampai berdarah. "Hio! Kucing binal, hayo jalan baik-baik." Seperti seorang pemain sirkus yang mahir, Soan Chu menunggang harimau, tangan kiri mencengkeram kulit leher. Tangan kanan mempermainkan cambuknya dan harimau itu yang mengejar ujung cambuk yang digerak-gerakan, melangkah perlahan-lahan. Asyong yang menonton sambil berusaha menyembunyikan diri di balik batang pohon, terbelalak dan hampir tak percaya kepada matanya sendiri. Beberapa kali tangan kirinya menggosok kedua matanya dengan ujung lengan baju karena dia mengira bahwa dia sedang dalam mimpi, akan tetapi tetap saja penglihatan yang luar biasa itu masih tampak oleh kedua matanya. "Soan Chu, turunlah." Tiba-tiba terdengar teguran dan mengenal suara Xin Liong, lenyaplah semua kegembiraan yang liar dari gadis itu. Dia masih tersenyum, akan tetapi matanya kehilangan sinar yang berapi-api dan liar tadi, dan dia berkata, "Liong Koko, dia hendak menerkam orang." Ucapannya ini bersifat membela diri karena dia ketakutan oleh pemuda itu sedang mengganggu harimau. "Turunlah, berbahaya sekali permainanmu itu." Soan Chu meloncat turun dan tentu saja harimau yang marah itu cepat mencakar dengan kecepatan luar biasa. Namun dia hanya mencakar tempat kosong karena gerakan Soan Chu lebih cepat lagi. Darah ini telah meloncat ke dekat Xin Liong dan mengejek ke arah harimau dengan meruncingkan mulutnya dan mengeluarkan bunyi, "Hi! Hi!" Sementara itu, beruang yang tadinya sudah dapat ditenangkan oleh Xin Liong dan diajak menyusul Soan Chu,
Setelah kini melihat harimau, timbul kembali kemarahannya, bahkan lebih hebat daripada tadi. Pada saat Sin Leong lengah karena menegur gadis itu, tiba-tiba beruang itu melompat ke depan dan menggereng sambil memperlihatkan taringnya, memandang harimau dengan mata merah. Harimau itu agaknya tidak merasa gentar menghadapi tantangan ini. Dia pun menggereng dan menubruk. Akan tetapi beruang itu sudah siap. Ketika harimau itu menubruk dengan kedua kaki depan lebih dulu, dia menggerakkan kaki depan kanan yang amat kuat, memukul dari samping dan menangkis kedua kaki depan harimau. Karena tubuh harimau itu berada di udara, tentu saja dia kalah kuat dan tubuhnya terlempar ke bawah. Akan tetapi dia sudah meloncat lagi dan siap untuk melanjutkan serangannya. Hus! Beruang yang baik, jangan berkelahi. Sin Leong sudah menangkap kaki depan beruangnya dan mengelus kepalanya, menenangkannya. Akan tetapi sekali ini agak sukar karena beruang itu marah sekali, meronta-ronta dan apalagi melihat harimau itu masih menggereng hendak menyerangnya. Ih, kucing licik! Hayo mundur kau! Soan Chu melangkah maju, menggerakkan cambuknya ke depan untuk menghalau harimau itu. Tar. Harimau merasa jirih menghadapi cambuk, akan tetapi bukan berarti dia takut karena dia masih menggereng-gereng memperlihatkan taringnya dan matanya merah bersinar-sinar. Hayo pergi! Kalau tidak akan kuhajar kau! Soan Chu membentak. Ekor beruang terluka. Tentu beruang itu menjadi jinak dan menjadi binatang peliharaannya. Siapa dia berani kurang ajar hendak mengganggu harimau kami? Tiba-tiba terdengar seruan nyaring dan muncullah banyak orang di tempat itu. Serombongan orang yang berpakaian seragam telah bergerak mengurung tempat itu, dan orang yang berseru tadi, seorang kakek tinggi besar yang brewok, pakaiannya ringkas, tubuhnya membayangkan tenaga yang kuat, matanya lebar membayangkan kekerasan dan kejujuran, akan tetapi tarikan bibirnya membayangkan kekejaman. Di sampingnya berjalan seorang gadis yang cantik sekali, dengan pakaian yang mewah dan indah, rambutnya ditekuk ke atas dan diikat dengan kain kepala dari sutera merah, dihias dengan bunga emas permata, pakaian yang indah itu membungkus ketat tubuhnya sehingga membayangkan lekuk-lengkung tubuhnya yang padat dan ramping. Di pinggang yang kecil ramping itu melibat sehelai sabuk sutera merah. Telinganya terhias anting-anting batu kemala panjang berwarna hijau, menambah kemanisan wajahnya yang mendaun sirih bentuknya itu. Sin Leong cepat menjura dengan hormat dan berkata halus, harap Lo Cian Wei sudi memaafkan kami yang secara tidak sengaja memasuki daerah ini, kata Sin Leong sambil memegangi kaki depan beruangnya. Kakek itu memandang tajam. Jawaban penuh kesopanan dan sepasang mata bersinar halus tanpa rasa takut sedikit pun itu mencengangkan hatinya. Melanggar daerah ini masih bukan apa-apa, akan tetapi kalian berani mengganggu harimau peliharaanku. Apakah karena mempunyai beruang itu maka kalian menjadi sombong? Kami tidak mengganggu, Lo Cian Wei. Hanya karena harimau itu dan beruang kami akan berkelahi maka kami melerai dan mencegahnya. Dua ekor binatang akan berkelahi? Apa anehnya? Hanya kalau manusia sudah mencampurinya, maka manusia itu lebih rendah daripada binatang. Tahan tuh mulut. Soan Chu membentak dan menudingkan telunjuknya ke arah mulut kakek gagah itu. Darah ini tidak lagi dapat menahan kemarahan hatinya mendengar ucapan yang menghina tadi. Kami melerai karena yakin bahwa kucing hutan busuk ini tentu akan mampus dirobek-robek oleh beruang kami. Engkau ini orang tua tidak berterima kasih, malah mengucapkan kata-kata menghina. Sepasang mata kakek itu bersinar-sinar, bukan hanya marah akan tetapi juga kagum. Kakek ini memang orang aneh. Melihat keberanian orang, apalagi seorang darah muda seperti Soan Chu yang pada saat itu muncul kembali sifat liarnya karena marah, dia kagum bukan main. Kakek ini adalah Siang Koan Hou yang terkenal dengan julukan Titok, racun bumi, seorang gagah yang jujur dan terbuka sikapnya, maka kasar sekali dan kalau dia sudah marah, kejamnya melebihi harimau peliharaannya. Dia terkenal sekali di dunia Kang Ou sebagai seorang di antara tokoh-tokoh besar. Dia hidup di puncak awan merah itu dengan tentram, bersama putri tunggalnya, yaitu gadis cantik yang datang bersamanya dan yang sejak tadi diam saja. Titok Siang Koan Hou sudah duda, dan hanya hidup berdua dengan putrinya yang bernama Siang Koan Hui. Adapun orang-orang lain yang berada di situ adalah para murid-muridnya yang juga menjadi anak buahnya, kurang lebih 15 orang banyaknya, di antaranya seorang kakek yang usianya sebaya dengan dia dan rambutnya sudah putih semua.
Kakek inilah yang merupakan murid kepala dan yang telah memiliki kepandaian tinggi pula, bernama Tio Sem dan berjuluk Angin Moko, Iblis Awan Merah. Bagus sekali. Kakek ini memuji. Kalau begitu, mari kita adukan kedua binatang itu. Hendak kulihat apakah benar-benar beruangmu dapat mengalahkan harimauku. Boleh. Soancu menjawab. Jangan. Soancu, tidak boleh begitu. Xian Liong berseru, kemudian dia berkata kepada kakek itu, harap Lo Qianwei suka memaafkan kami dan biarlah kami pergi dari sini sekarang juga. Bukan maksud kami untuk mengganggu siapapun. Kucing hitam macam itu saja, biar ada 5 akan diganyang oleh beruang kami. Soancu masih marah-marah. Kakek sombong mengandalkan harimaunya menakut-nakuti orang. Kalau aku tidak cepat datang, agaknya harimau itu sudah makan orang tadi. Perlu diberi hajaran. Hayo kita adukan mereka. Titok berteriak-teriak dengan kumis bangkit saking marahnya. Sebelum kedua binatang peliharaan kita saling diadu, jangan harap kalian akan dapat pergi dari sini. Kami tidak takut. Soancu menjerit lagi. Mendengar ucapan kakek itu, Xin Liong menyesal bukan main. Kalau dia tidak membolehkan beruang diadu, tentu kakek itu bersama teman-temannya akan menghalangi dia dan Soancu pergi dan akibatnya lebih hebat lagi. Maka dia menghela napas dan berkata, baiklah, mari kita lepaskan mereka dan melihat apakah mereka memang mau berkelahi. Kuharap saja setelah ini, kami diperbolehkan pergi. Koko, lepaskan beruang kita, biar dihancur lumatkan kucing keparat itu. Tar tar tar. Soancu sudah membunyikan cambuknya di udara berkali-kali. Xin Liong melepaskan beruangnya dan dia menghampiri Soancu, memegang lengannya dan berbisik, Soancu, kau tenangkanlah hatimu, jangan marah-marah. Ingat, kita tidak mau melibatkan diri dalam permusuhan dengan siapapun juga, bukan? Dipegang lengannya secara demikian halus oleh Xin Liong, seketika api yang bernyala dalam hati Soancu padam seperti tertimpa hujan, semangat dan tubuhnya lemas dan dia menunduk sambil menganggukkan kepalanya. Dia seperti seekor harimau liar yang tiba-tiba menjadi jinak. Sementara itu, setelah kini dilepas keduanya dan tidak ada yang menghalangi, kedua ekor binatang itu mengeluarkan suara auman dan gerengan yang dahsyat dan menggetarkan. Mula-mula mereka saling pandang dan masing-masing hendak menggetarkan lawan dengan kekuatan suara, kemudian harimau yang ganas itulah yang mulai menerjang maju. Dengan berdiri di atas kedua kaki belakangnya, harimau itu menubruk dan menerkam. Akan tetapi, dengan gerakannya yang agak lamban dan tenang, namun kuat dan tetap sekali, beruang menangkis terkaman dan balas mencengkeram dengan kuku jari kakinya yang biarpun tidak seruncing kuku harimau, namun tidak kalah kuatnya. Kena tamparan beruang yang amat kuat itu, harimau terguling-guling. Hanya sepasang matanya saja yang bersinar-sinar girang, akan tetapi Soancu tidak berani berkutik di dekat Xin Liong. Ingin hatinya bersorak dan mulutnya mengeluarkan kata-kata mengejek melihat betapa harimau itu terguling-guling, namun dia merasa segan terhadap Xin Liong. Harimau itu meloncat lagi dan menerkam makin dahsyat. Terjadilah perkelahian yang amat dahsyat, di tengah-tengah suara gerengan yang menggetarkan seluruh bukit. Pada saat itulah koki warung yang menemani saudara misannya mengantar kayu bakar, mendapat kesempatan menonton harimau bertanding melawan beruang, akan tetapi karena merasa ngeri dan takut, dia cepat meninggalkan tempat itu dan berlari turun lagi. Perkelahian yang dahsyat, seru dan mati-matian. Beruang itu sudah menderita banyak luka di tubuhnya akibat cakaran dan gigitan harimau, akan tetapi akhirnya dia berhasil mencengkeram kepala harimau, menindihnya dan menggigit leher harimau, sampai robek dan terus luka di leher itu dirobeknya sampai ke perut. Harimau berkelojotan dan mati tak lama kemudian. Hei! Soancu berteriak, namun terlambat. Sinar hitam menyambar ke arah leher beruang dan binatang ini mengeluarkan pekik mengerikan lalu roboh dan tak bergerak lagi, mati di atas bangkai harimau yang tadi menjadi lawannya. Kau membunuh beruang kami. Soancu melompat dan menuding dengan marah kepada kakek yang tadi menyerang beruang dengan Hek Tok Ting, paku hitam beracun. Dia pun membunuh harimau kami. Titok menjawab dengan mata mendelik saking marahnya. Manusia curang kau. Soancu sudah menerjang maju dan cambuknya mengeluarkan suara meledak-ledak di udara. Tartar cering-terang. Bunga api berpijar ketika cambuk itu tertangkis oleh sepasang pedang yang bersinar hitam. Itulah pedang Bantok Siang Kiam, sepasang pedang selaksa racun yang ampuh dari teetok.
Akan tetapi bukan main kagetnya ketika tadi pedangnya menangkis cambuk duri, dia merasakan lengannya tergetar, tanda bahwa darah muda itu memiliki sinkang yang amat kuat. "Hei, jangan bertempur." Sin Liong cepat menegur, akan tetapi sekali ini Soan Chu pura-pura tidak mendengarnya, apalagi kakek itu pun sudah marah dan sudah membalas serangannya dengan sepasang pedangnya. Terjadi pertempuran hebat sekali antara gadis itu dan Tetok. Melihat gerakan sepasang pedang itu lihai bukan main dan ada menyambar hawa yang kuat dari lawannya, Soan Chu tidak berani memandang ringan dan tangan kanannya sudah mencabut pedangnya. Pedang di tangan gadis ini adalah pemberian kakeknya, ketua Pulau Neraka dan seperti juga cambuknya, pedang ini aneh dan ampuh sekali. Bentuk pedang itu juga berduri seperti cambuknya dan pedang itu terbuat dari tulang ular dan namanya pun Coakut Kiam, pedang tulang ular. Terbuat daripada tulang ular beracun yang telah dikeraskan dan diperkuat dalam rendaman tetumbuhan beracun sehingga keras seperti baja. Sedangkan cambuknya itu pun bukan cambuk biasa karena cambuk itu terbuat dari ekor ikan hiu yang istimewa dan yang hanya terdapat di pantai Pulau Neraka. Seperti juga pedangnya, cambuknya itu pun mengandung bisa yang tidak dapat diobati, kecuali oleh dia sendiri yang selalu membawa obat penolaknya. Sin Liong sudah mengenal kakek itu ketika muncul tadi, dan dia memang tadinya tidak mau memperlihatkan bahwa dia telah mengenalnya. Tentu saja dia mengenal kakek ini yang dahulu pernah pula membujuknya untuk ikut dan menjadi muridnya, ketika para tokoh Kang Ou datang memperebutkan dia di lereng pegunungan Zheng Hawasan. Kini, melihat betapa Soan Chu sudah bertanding mati-matian melawan kakek itu, dia menjadi khawatir sekali dan cepat dia berkata, "Lo Cianpue, seorang tokoh besar yang berjuluk Titok dan disegani di seluruh dunia Kang Ou, benar-benar mengecewakan dan merendahkan nama besarnya kalau sekarang melayani bertanding melawan seorang darah remaja." Mendengar ucapan itu, Titok menjadi merah mukanya. Dia menangkis pedang Soan Chu sekuat tenaga sampai pedang itu hampir terlepas dari tangan Soan Chu, melompat mundur dan menghadapi Sin Liong. Orang muda. Kau sudah mengenal aku, kalau begitu majulah kau menggantikan gadis itu." Sin Liong menjura. "Bukan maksudku dengan kata-kata itu menantangmu, Lo Cianpue. Saya hanya hendak mengatakan bahwa kami berdua sama sekali bukan datang untuk bertanding. Tapi kalian datang dan mengakibatkan harimau peliharaan kami mati. Kalau kalian tidak datang mengacau, mana bisa harimau kami mati? Dia mampus karena kalah dalam pertandingan yang adil." Soan Chu membentak, akan tetapi menjadi tenang kembali karena Sin Liong mendekatinya dan minta gadis itu menyimpan pedang dan cambuknya kembali. "Siangkoan Lo Cianpue, memang kami akui bahwa harimau peliharaan Lo Cianpue mati karena beruang kami, akan tetapi Lo Cianpue telah membalas kematian itu dengan membunuh beruang kami. Bukankah itu sudah lunas artinya?" "Tidak." Titok yang masih marah itu membentak. "Biarpun beruangnya sudah mati, akan tetapi pemiliknya belum dihukum." Soan Chu tak dapat lagi menahan kemarahannya. "Dihukum apa? Kau hendak membunuh kami?" "Tak perlu dibunuh. Pelanggaran ke dalam daerah ini sudah merupakan kesalahan, dan matinya harimau tidak cukup ditebus dengan kematian beruang. Pemiliknya harus dihukum rangket 100 kali, baru adil." "Keparat." "Soan Chu." Sin Liong berkata dan memegang lengan darah itu sehingga Soan Chu menelan kembali kata-katanya. "Soan Chu, aku minta kepadamu agar kau sekarang juga meninggalkan tempat ini. Biarkan aku yang berurusan dengan Siangkoan Lo Cianpue. Kau turunlah dan kau tunggu aku di dusun itu. Mengerti?" Soan Chu mengerutkan alisnya dan matanya memandang ragu, akan tetapi melihat sinar mata Sin Liong yang tegas dan halus itu, dia tidak dapat menolak dan dia mengangguk. "Berangkatlah, dan tunggu aku di sana." Sin Liong berkata lagi sambil tersenyum. Soan Chu membanting kakinya, lalu melotot ke arah Siangkoan Hou, kemudian meloncat pergi, meninggalkan Isak tertahan. Semua orang memandang dengan kagum akan keberanian darah itu yang sekali meloncat lenyap dari situ, akan tetapi terutama sekali kagum kepada Sin Liong yang bersikap demikian tenang dan halus, namun ia memiliki wibawa demikian besarnya sehingga gadis liar seperti itu menjadi demikian jinak dan taat. Setelah Soan Chu pergi jauh dan tidak tampak lagi bayangannya, Sin Liong lalu mengeluarkan kedua lengannya dan sambil tersenyum tenang dia berkata, "Nah, Lo Cianpue. Tidak ada yang perlu diributkan lagi. Aku sudah mengaku bersalah telah memasuki tempat ini dan menimbulkan keributan. Biarlah aku menerima hukuman rangket 100 kali agar hatimu puas."
Sikap yang tenang dan halus ini diterima keliru oleh Siang Koan Ho. Matanya terbelalak lebar dan dia menganggap pemuda itu menantangnya, menantang ancaman hukumannya. Belenggu kedua lengannya, bentaknya kepada para muridnya. 4 orang muridnya menyerbu dan Sin Leong hanya tersenyum saja ketika bajunya dibuka, kedua pergelangan lengannya diikat dengan tali yang diikatkan pula pada cabang pohon sehingga tubuhnya setengah tergantung. Ayah! Tiba-tiba darah cantik jelita yang sejak tadi hanya menonton dan selalu memandang ke arah Sin Leong penuh kagum, berkata kepada Titok, apakah tidak berlebihan perbuatan kita ini? Harap ayah berpikir lagi dengan matang sebelum melakukan suatu kesalahan. Dipikir apa lagi? Kita telah dihina orang, kalau tidak memperlihatkan kekuatan, bukankah akan menjadi bahan tertawaan orang sedunia? Mendengar kata-kata orang tua itu, Siang Koan Hui, gadis itu, menunduk dan melirik ke arah Sin Leong yang telah siap menerima hukuman. Terima kasih atas kebaikan hatimu, Nona. Akan tetapi biarlah, aku sudah siap menghadapi hukuman. Dengan begini, habislah segala urusan dan ayahmu takkan marah lagi. Diam kau! Titok membentak, kemudian menuding kepada seorang muridnya yang bertubuh tinggi besar. Ambil cambuk dan rangket dia 100 kali. Murid itu berlari pergi dan tak lama kemudian sudah datang kembali membawa sebatang cambuk hitam yang besar dan panjang. Setelah menerima isyarat gurunya, murid tinggi besar ini mengayun cambuknya. Terdengar suara meledak-ledak dan cambuk itu menyambar ke bawah, melecut tubuh atas yang telanjang itu. Tar! 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 Semua orang terbelalak memandang penuh keheranan. Cambuk itu menyambar bertubi-tubi, melucuti tubuh itu, mukanya, lehernya, lengannya, dada, dan punggungnya, namun sama sekali tidak membekas pada kulit halus putih itu. Hanya dahi pemuda itu yang berkeringat, akan tetapi dahi si pemegang cambuk lebih banyak lagi peluhnya. Sampai 100 kali cambuk itu menyambar tubuh Sin Leong dan ujungnya sudah pecah-pecah, namun jangankan sampai ada darah yang menetes dari kulit tubuh Sin Leong, bahkan tampak merah saja tidak ada seolah-olah cambuk itu bukan melecut kulit membungkus daging, melainkan melecut baja saja. Setelah menghitung sampai 100 kali, si Algojo itu jatuh terduduk, napasnya terengah-engah dan dia menggosok-gosok telapak tangan kanannya yang terasa panas dan lecet-lecet. Mukanya pucat dan matanya terbelalak penuh keheranan dan kengerian. Semua anak buah atau murid Titok terbelalak dan pucat. Akan tetapi muka Titok sendiri menjadi merah sekali. Tahulah bahwa pemuda itu adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dan tadi telah menggunakan sinkangnya sehingga tubuhnya kebal dan tentu saja lecutan cambuk itu tidak membekas. Hal ini menambah kemarahan hatinya. Dia merasa dihina dan ditantang. Dengan kemarahan meluap dia menyambar senjata aneh, yaitu tanduk rusa yang kering itu. Tanduk rusa itu bukanlah sebuah senjata sembarangan saja. Titok merupakan seorang ahli racun dan dia telah menemukan tanduk rusa ini yang mempunyai daya ampuh terhadap kekebalan. Tanduk ini mengandung racun yang tak dapat ditahan oleh kekebalan yang bagaimana kuat pun dan kini dalam kemarahannya, dia hendak mengajar pemuda ini dengan tanduk rusa ini. Pada saat itulah Swat Hong datang dan mengintai dengan mata terbelalak keheranan. Seluruh urat syaraf di tubuhnya sudah tegang dan dia sudah hampir meloncat keluar untuk menolong suhengnya ketika dia melihat seorang gadis datang berlari dan berlutut di depan kakek yang memegang senjata tanduk rusa itu. Melihat ini, Swat Hong menahan diri dan terus mengintai. Ayah, jangan. Jangan pukul dia dengan ini. Huiji, anak Hui, mundurlah kau. Dia telah menghina kita, memperlihatkan dan memamerkan kekebalannya. Hendak kulihat sampai di mana kekebalannya kalau dia merasai pukulanku dengan ini. Dia mengamankan senjata aneh itu. Jangan, ayah. Jangan. Aku akan melindunginya kalau ayah memaksa. Ayah bersalah, dia. Dia orang gagah yang budiman, luar biasa. Mengapa ayah tak bisa melihat orang? Siang Koan Ho menundukkan mukanya dan melihat wajah putrinya yang pucat, mata yang sayu dan tampak 2 titik air mata di pipi putrinya. Dia terkejut dan terheran-heran, kemudian marah sekali. Putrinya telah jatuh cinta kepada pemuda itu. Suaranya penuh geram. Lupakah kau kepada putra Lusan Lojin? Ayah. Siang Koan Hui berseru dan terisak sambil memeluk kedua kaki ayahnya, menangis. Betapapun bengisnya, Titok yang hanya mempunyai seorang anak itu, tentu saja merasa tidak tega kepada anaknya.
Hatinya mencair ketika dia melihat putrinya menangis sambil memeluk kedua kakinya. Dia menghela napas panjang dan pandang matanya yang ditujukan kepada Sin Leong kini kehilangan kekejaman dan kemarahannya, hanya terheran dan ragu-ragu. Putrinya mencintai pemuda ini? Seorang pemuda yang amat tampan, dan harus diakuinya bahwa biarpun pemuda itu kelihatan halus seperti seorang lemah, namun pemuda itu gagah perkasa, penuh ketenangan dan keberanian. Dan kekebalannya itu pun membuktikan bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan. Dia belum melihat putra Lusan Lojin, entah bagaimana setelah dewasa sekarang. Apakah sebaik pemuda ini? Hai, orang muda. Siapakah namamu? Sin Leong memandang kepada kakek itu dan menjawab halus, nama saya Kua Sin Leong, Lo Qianbui. Bagaimana engkau bisa mengenal aku? Siapa yang tidak mengenal Lo Qianbui yang terkenal di dunia Kang Ou? Lo Qianbui adalah Titok Siang Koan Hou yang amat tinggi ilmu kepandaiannya, dan saya pernah bertemu dengan Lo Qianbui. Tiba-tiba Sin Leong berhenti bicara karena baru dia teringat bahwa sebenarnya tidak ada perlunya menyebut-nyebut hal itu. Bertemu? Di mana? Karena sudah terlanjur bicara, Sin Leong merasa tidak enak untuk membohong lagi, maka dia berkata, di lereng Jeng Hawasan, bahkan Lo Qianbui pernah membujuk saya menjadi murid. Astaga! Engkaukah ini? Engkaukah anak ajaib? Engkau Sintong. Titok berseru dan cepat melangkah maju. Bersambung ke bab 26.